Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Berjumpa lagi bersama Asati Jamil dalam program Colorful of Ramadan di PLC Creative Channel yang kami cintai. Pemirsa, sahabat-sahabati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Makanya kami mengambil tema perjuangan. Teringat dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh legend of dangdut Indonesia, yaitu Bang Rhoma Irama, yang syairnya salah satunya adalah berjuang sekuat tenaga, tapi jangan lupa perjuangan haruslah disertai doa. Lagu ini sangat menginspirasi sekali bagi kita, generasi muda, kaum muslimin dan muslimat semuanya, untuk memperjuangkan kehidupan kita, di mana dalam bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berlatih, mempersiapkan diri dalam perjuangan kehidupan berikutnya. Kita berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Perjuangan secara bahasa yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Sugondo 2008 di halaman 1152 kata. Perkelahian merebut sesuatu dengan peperangan. Dan makna yang lain adalah usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Pengertian ini dapat diambil bahwa perjuangan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan segala kemampuan kita yang kita miliki, baik harta, pikiran, tenaga, untuk meraih sebuah cita-cita yang kita dambakan. Seperti kita pada saat perjuangan merebutkan kemerdekaan dari penjajahan. Alhamdulillah, di zaman sekarang ini kita sudah merdeka secara fisik. Akan tetapi ada perjuangan yang lebih dari yang dilakukan oleh para pahlawan kita dahulu, yaitu adalah perjuangan melawan penindasan hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah dulu mengisahkan ketika pulang dari perang Badar, mengatakan, kita habis berjihad dari jihad yang kecil dan kita akan menghadapi jihad yang lebih besar lagi. Para sahabat menanyakan, jihad apa lagi yang lebih besar dari perang Badar ini? Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Pemirsa PLC Creative Channel yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan di bulan Ramadan yang penuh rahmat di awal periode yang pertama ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, keimanan, keikhlasan, dan kemauan, kesempatan untuk berjuang, melakukan perjuangan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada akhir Ramadan akan mendapat gelar orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sih cara berjuang di zaman sekarang ini? Perjuangan yang kita lakukan adalah kita memposisikan dan mengkondisikan diri sesuai dengan
posisi dan kondisi kita. Kita berjuang menurut posisi dan kondisi kita. Kalau kita sebagai seorang dai, maka perjuangan adalah dengan menyebarkan, dengan mengajak, dengan memprovokasi umat supaya berjalan di jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajarkan agama Islam. Sebagai seorang santri, sebagai orang pelajar, maka perjuangannya adalah thalabul ilmi. Berusaha semaksimal untuk belajar, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di kehidupan yang akan dijalani, baik ilmu agama maupun teknologi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Bagi seorang direktur ataupun pimpinan sebuah perusahaan, perjuangannya adalah bagaimana membawa perusahaan menjadi lebih baik dan mensejahterakan karyawannya. Kaum muslimin, pemirsa PLC Kreatif Channel yang berbahagia, dalam berjuang tak luput dari sesuatu yang merintangi kita, tak luput dari benturan-benturan yang akan menghalangi perjuangan kita. Itulah yang namanya pergulatan dalam perjuangan itu. Untuk itu, sebagaimana syair yang dibuat oleh Bang Roma, berjuang jangan lupa berdoa, karena kita sebagai umat Islam dan tahu kondisi kemampuan yang kita miliki tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apapun kecuali dari yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah pada kita semuanya. Maka kita jangan lupa berdoa, la haula wala quwata illa billah. Berzikir dengan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya yang bisa kita lakukan, tiada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan, tiada kekuatan untuk bisa melaksanakan amal ibadah kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas pemberian kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama melatih diri, yaitu seperti tadi dikatakan, perjuangan adalah yang paling besar, yaitu berjihad melawan hawa nafsu yang menjajah diri kita. Hawa nafsu yang mengajak kita ke perbuatan yang tidak baik, ke perbuatan maksiat, ke perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di era digital sekarang ini sangat luar biasa godaan hawa nafsu itu. Dulu waktu Rasulullah berjuang dengan tangan, menggunakan pedang dan panah. Tapi sekarang perjuangan cukup dengan jari. Karena apa? Kehidupan kita itu di era digital semuanya. Terutama inilah alat yang digunakan. Sebuah kotak kecil tapi berpengaruh sangat besar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang bermaksiat karena jari, sehingga kita menimbulkan yang namanya dosa jariah. Tapi juga bisa digunakan sebagai amal jariah, karena kita dengan alat ini kita mengajak umat Islam semuanya, umat seluruh manusia untuk bisa berjalan dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membuat berita hoax, memfitnah orang, mencaci orang, menghina orang, itu akan menjadi dosa jariah. Karena yang melihat banyak sekali, seluruh dunia bisa melihat apa yang kita perbuat di alat ini. Teknologi semakin maju, pemikiran kita juga harus semakin maju, kehati-hatian kita juga harus semakin peka. Pemirsa PLC Kreatif Channel yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya mengajak kepada seluruhnya untuk berjuang
mengendalikan hawa nafsu itu tidak bisa dihapus, akan tetapi harus dikendalikan supaya lurus sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita sebagai kepala rumah tangga, bagi bapak-bapak, maka perjuangannya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu perjuangan kepala keluarga. Berjuang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, supaya bisa bersama-sama sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai akhir hidupnya, sampai nanti bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjuangan yang sangat luar biasa, yang tidak mudah untuk dilakukan, mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan kalau tidak diperjuangkan. Makanya usaha semaksimal mungkin dengan segala daya yang kita punya, dengan harta yang punya, dengan pikiran yang kita punya, dengan hati yang kita punya, untuk berjalan di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama dengan berpuasa kita berlatih mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan berpuasa kita berlatih mengendalikan semua organ-organ tubuh kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tarbiyah untuk berjuang dalam kehidupan berikutnya. Sahabat BLC Creative Channel yang berbahagia, semoga pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan faedah dan manfaatan dari apa yang saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi pemirsa BLC Creative Channel yang berbahagia. Tak lupa, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan, hidayah, inayah pada Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, supaya kita bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan li kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di muka bumi Indonesia ini, di muka bumi yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.